kalau Bapak sebagai pemerintah tidak membayar rakyat kecil, untuk apa? Sudah saya hasil masih utuh. Nah, terus saya tahu pribadi saya. Nah, ahli waris tahu, ini tahu. Kalau tidak tindakan nggak masuk akal menurut saya itu. Pagi, terima kasih yang di rumah aspirasi untuk dari Duku Pakis, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis. Ini warga saya, Bapak Armuji, punya tanah petok D seluas 2.350 meter persegi. Nah, itu tahun 2006 sudah ada riwayat tanahnya. Lah, rencana mau bayar pajak saat ini minta riwayat tanah itu supaya diperbaiki kata lurahnya. Tuh. Siapa lurah yang pertama saat itu? Saat itu lurahnya itu Edi Sutrisno. Itu sudah dibikinkan riwayat tanah tahun 2006. Setelah Edi Sutrisno, lurahnya ganti Murita. Mau dibuatkan surat riwayat tanah agak baru itu, ternyata Murita dipindah. Terus yang ketiga, lurahnya ganti Domi. Ini baru buat. Sudah macam-macam, katanya ini sudah dijual apa? Karena apa? Kreteknya belum pernah dijual, surat petoknya pun juga ada. Nah, nanti kita sampaikan ke Bapak. Agak ruwet, lurah itu Domi, sekarang di Ketabang kali. Ya. Setelah itu diganti Lurah Andri. Ruwet sekali karena apa? Melanjutkan bahasanya lanjut. Nah, ini para warga ini yang memiliki ahli warisnya ini resah. Kepingin lah wong jenenge wis kadung wis tuwa, anak putune kan kepekate dikai warisane. Dijual maksudnya. Tapi gak iso. Karena riwayat tanah yang akan diminta itu buat membayar pajak. Kalau tidak ada itu, tentunya nggak bisa bayar pajak. Nah, kalau itu nanti wujud, buktinya ada, aslinya ada, yo kretek gunung wis ana, wis tau digawe. No. Tapi saiki bulet. Saya harapkan kepada Bapak Armuji sebagai wakil wali kota ini, saya apresiasi benar karena Bapak Armuji dengan kebijakannya itu membela rakyat dengan benar. Tentunya semuanya datanya lengkap dan aslinya ada. Ini nanti tak sampaikan ke Pak Armuji sebagai bukti pelajar. Tanggapannya lurah yang baru siapa namanya itu? Andri. Tanggapannya Andri. Andri ya, gimana Andri? Ya, Pak. Kalau Pak, iya, kebetulan dari awal Pak, saya yang ngajukan permohonan, kemudian dipimpong gitu Pak, bahkan disuruh ke sini. Padahal tujuan kita adalah hingga saat ini tanah yang berpetok atas nama Munari itu belum ada PBB. Nah, kita etiket baik dari ahli waris untuk mengajukan permohonan PBB sebagai warga yang taat pajak. Jawabannya ya, gimana? Ya intinya tidak bisa memberikan putusan. Tidak bisa memberikan. Iya, tidak bisa memberi keputusan. Tuh, alasannya? Alasannya karena petok, iya Pak ya, petoknya itu masih kabur katanya. Karena di situ tanah itu tanah kosong kan? Ya, maksudnya itu tanah itu sekarang itu dalam penguasaan siapa? Kalau penguasaan kita Pak. Cuman ahli waris, cuman
dari Pemkot itu mengatakan bahwa itu merupakan aset. Lah, aset nomor 9 tahun 97. Tapi untuk membuktikan kalau kita fair, diukur kan selesai, Pak. Kita sudah pernah ke BPN, itu posisinya tidak di situ, di depan, dan tidak bersinggungan dan tidak juga tumpang tindih. Fotokopi nih papan. Kalian punya data asli semua? Nggih, wonten. Petok ada. Ini ada di ahli warisnya. Yang pernah mengeluarkan riwayat dulu tuh bukan siapa? Pak Edi Sutrisno. Sudah pernah? Sudah, sampun. Sutrisno sekarang ya dulu. Atau kita bukan? Dulu kayaknya Satpol PP betul, Pak. Tapi sudah pensiun ya. Kasat ya. Sudah pensiun ya. Oh, udah Nah, pernah mengeluarkan? itu, iya, kita sudah pernah mengajukan permohonan PBB, Pak. Enggak. Pak Edi Lurah itu pernah mengeluarkan riwayat tanah. Sampul ini. Tinggal perpanjangan sebenarnya. Iya, kita mau perbaikan gitu loh Pak tahunnya. Insya Allah. Surat keterangan. Ini mau minta surat keterangan seperti ini. Nggih. Kapan Ibu ketemu lurah yang baru? Baru saja Pak. Sekitar kita ajukan surat itu juga sekitar terakhir itu 2022, sekitar September. Lurah yang baru ini loh. Nggih. Keluarnya surat keterangan ini PBB ini bayar, udah bayar. Kita kan belum bisa mengajukan permohonan, Pak. Sampai sekarang itu belum. Lah ini kita ajukan sebagai dasar. Surat keterangan ini Nggak boleh, nggak mau. Dari PBB nggak mau. Harus ada perbaikan atau lampiran yang baru. Loh, nggak maksud saya. Pada saat surat keterangan yang lama ini, Ibu bayar PBB? Belum. Kenapa nggak bayar? Belum diajukan, Pak. Kita kan belum punya. Modalnya surat ini. Kalau PBB itu kan untuk diajukan permohonan pengajuan PBB. Itu saat itu belum diajukan. Nah, kita niatnya kita mau mengajukan PBB yang baru supaya dari pihak kita punya kepastian gitu loh Pak. Kita juga taat pajak. Lah, kita ngajukan permohonan itu dari kantor pajak mengatakan bahwa daftar riwayat tanah itu harus diperbaiki yang baru, tahunnya yang baru. Suratnya sudah ada, kan telat, berarti itu kan pada saat ini kami harusnya juga sudah bisa karena Iya, belum saya Pak. Saya sebagai kuasa hukum baru 2021. Itu kuasa hukumnya. Yang punya ini siapa sampai apa? Itu Pak nanti kita klarifikasi ke lurahnya jangan. Kami minta keterangannya. Dan langsung saja pada pokok persoalannya. Jadi warga yang hadir pada pagi hari ini yang telah mengadu ke rumah aspirasi Senin yang lalu, tentunya berkaitan dengan tanah. Maka dari itu, marilah kita selesaikan persoalan ini. Kita perjelas di mana tanah yang warga katanya punyai ini juga sudah masuk dalam aset pemerintah Kota Surabaya. Maka dari itu saya persilakan untuk Bu Lurah menjelaskan
supaya tidak ada simpang siur, mari untuk beradu data. Kalau toh memang itu punya warga, saya kira pemerintah juga tidak akan sembrono untuk memasukkan dalam aset pemerintah kota. Tapi kalau warga mempunyai data yang kuat, tentunya hal semacam ini patut kita akan uji dan kita akan melihat produk-produk hukumnya seperti apa. Saya persilakan Bu Lurah untuk bisa. Bapak Lurah. Pak Lurah, oh Pak Lurah ya, Pak Lurah bisa menjelaskan duduk persoalannya masalah pertahanan ini. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum ada Pak Lurah berjalan, mungkin ada Aset, perwakilan dari warga bisa menjelaskan lebih dahulu duduk persoalannya seperti apa. Monggo, mana perwakilan warga? Siapa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, Wakil. Bapak Armuji, Salah sampean. Pak Wali, dan juga kami hormati Pak Lurah, Pak Andri, dan Bu Camat. Kami hormati dan seluruh pemirsa yang terkait yang ada pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami sudah mediasi ke rumah Bapak Armuji pada hari Senin, dan ini mediasi lanjutan untuk dipertemukan ahli waris dan kuasa hukum kami, Bu Wiwit. Saya mengucapkan alhamdulillah semuanya hadir. Dan kami kenalkan Bapak Wali. Sebelah sini ahli waris namanya Pak Hari, yang kedua Bu Yuliati dan Bu Haryati dan Pak Joko. Ahli warisnya semuanya ada 4. Dan pokok permasalahannya lanjutan dari mediasi di rumah Pak Aspirasi Bapak Armuji. Yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini mengenai apa yang diminta ahli waris dan kuasa hukum kami mengenai surat riwayat tanah baru. Karena kami sudah terombang-ambing selama 3 hari, Bu Wiwit sudah sowan ke Pak Wali, tidak ada yang tanggapan sama sekali. Dia lemparkan ke Bu Camat, Pak Lurah. Pak Lurah sudah koordinasi sama Bu Camat, tapi Bu Camat sama Pak Lurah juga melemparkan ke Pekot lagi sampai 3 kali, Bapak. Kami mohon dengan hormat Bapak Armuji, Bapak Wali Kota Surabaya, kami mohon minta dukungan Bapak supaya perjalanan apa yang kami lakukan dengan kuasa hukum kami ini bisa berjalan lancar atas dukungan Bapak untuk bukti-bukti yang kami laporkan ke Bapak. Karena di sini juga kami sudah bukti asli dari petok. Mohon maaf, ini foto aslinya Bapak. Dan juga atas untuk menuju PBB, karena yang diminta riwayat tanah baru itu, karena kami sudah koordinasi sama Pak Lurah, kuasa hukum kami tidak diberikan. Bukti pun juga ada, Pak. Kami mohon untuk memberi tanggapan pada kami semua supaya bisa jelas. Demikianlah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan untuk penerangan dari kuasa hukum kami, Bu Wiwit. Kami persilakan, Bu. Matur nuwun Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wali Pak Armuji, Ibu Camat, Bu Anita, saya sebut nama, dan Pak Lurah, Pak Andri. Di samping itu juga di sini ada ahli waris sebagai pengganti anak-anak langsung dari pemilik tanah, yaitu almarhum Bapak Munari. Juga saya hormati juga Pak Malik yang mensupport perjalanan ini hingga sampai hari ini. Pertama-tama Pak, seperti apa yang disampaikan sama
Pak Sudi itu mengatakan memang kita sudah banyak dipimpong, ibaratnya seperti itu. Kita minta ke kelurah tidak bisa memberikan penjelasan dengan sempurna, kita katakan sempurna, karena kita ingin melihat kretek dan letter C tidak pernah diperkenankan. Kemudian saya mencoba untuk mencari jalan lain, yaitu melalui BPKD, itu juga sama. Terus kemudian dilempar ke kecamatan, bahkan kita pernah tinjau lokasi dengan Bu Camat ya Bu, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, dan hasilnya juga dikembalikan lagi ke Pemkot. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan Pak, dengan berdirinya papan pengumuman kalau itu tanah itu aset, itu yang kami juga pertanyakan, karena kalau melihat dengan dasar hukum SHP nomor 9 tahun 97, lokasi tanahnya tidak di situ. Dan yang lebih penting, penguasaan lahan itu masih di dalam, hingga saat ini masih di dalam masih penguasaan ahli waris. Cuman kenapa kita sampai sekarang tidak pernah mendapatkan SPPT? Karena kita permohonan dari kita ajukan ke kelurahan itu tidak pernah memberikan kelanjutan dari daftar riwayat tanah yang tahun 2026. Saya bisa buktikan kalau saya pernah mengajukan permohonan pajak itu kurang lebih tanggal 7 April 2002. Dari pihak pajak itu mengatakan bahwa bisa dibuatkan pajak, tetapi kemudian 3 hari kemudian saya mendapat jawaban permohonan tolak mohon melampirkan surat keterangan riwayat tanah terbaru dari kelurahan. Sebetulnya permasalahan kita di situ Pak, kenapa kita sampai saat ini tidak punya SPPT? Padahal kita sudah menguasai lahan sampai saat ini, sehingga kita sudah mencoba menjadi warga negara yang baik, yang taat pajak, tidak pernah terselesaikan. Buktinya, kenapa saya bisa mengatakan bahwa petok itu juga masih asli di tangan kita? Artinya di sini petok ini tahun 2002 itu bisa keluar daftar riwayat tanah yang diajukan sama ahli waris kuasa hukum yang lama. Kemudian pada tahun 2013 itu sudah ada transaksi, sehingga petok ini masih bisa dilaksanakan. Iya, untuk kretek Pak sampai saat ini dan letter C kita tidak pernah diperkenankan. Saya kira seperti itu Bapak. Letter C kan ahli waris ada yang tahu. Itu ada yang tahu memang letter C. Ahli waris ada yang tahu. Iya. Kalau itu kan memang pernah pada tahun berapa itu waktu bulurahnya Bu Murita itu pernah kita melihat ahli waris melihat letter C dan kretek, tapi memang tetap masih kondisi bersih atas nama Munari. Tapi pada saat Bu Murita itu mau membuatkan daftar riwayat tanah yang baru, beliaunya keburu pindah. Saya kira seperti itu Pak. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Tolong dari Bu Lurah, Pak Lurah, atau camat atau bagian aset bisa menjelaskan sampai detail dan tuntas supaya persoalan ini segera selesai dan warga apa yang dikatakan tidak terombang-ambing, bahwa apa yang menjadi visi misi wali kota, kepala daerah, saya dan Pak Erik datang ke kelurahan, bawa masalah, pulang bawa solusi. Itu yang harus benar-benar dijalankan dengan baik untuk aparat yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Monggo siapa yang bisa menjelaskan ini? Jadi waktu itu pihak kuasa hukum telah bersurat ke Bu Camat terkait tentang banding administrasi atas keberatan terhadap jawaban kepala kelurahan yang terdahulu.
permohonan diberikan riwayat tanah baru yang baru. Jadi lurah yang dulu itu tidak bisa mengeluarkan surat terang tanah, kemudian kami fasilitasi dengan mengundang penasihat hukum, kemudian juga perwakilan dari para ahli waris, kita diundang oleh kecamatan untuk dimediasi tentang persoalan yang ada. Kemudian dalam perjalanan waktu koordinasi itu kita langsung ke lokasi untuk melihat letak posisinya di mana. Nah, dalam cek lokasi itu diperoleh resum rapat sebagai berikut. Yang pertama, pihak kuasa hukum dan ahli waris memberikan penjelasan tentang kronologi surat sampaikan dan dilanjutkan survei lokasi. Poin yang kedua, Bapak Sudio selaku salah satu ahli waris telah menunjukkan batas tanah dimaksud pada poin 1 beserta papan nama kepemilikan. Jadi di situ ada papan aset, kemudian ada papan kepemilikan dari keluarga almarhum Munari. Poin yang ketiga, ini yang terpenting, di lokasi yang sama terdapat papan aset pemerintah Kota Surabaya. Jadi seperti itu kondisinya. Kalau memang panjenengan mengajukan surat keterangan riwayat tanah ke kami tidak bisa mengeluarkan karena di situ juga ada aset pemerintah kota. Seperti itu, Pak. Atur nuwun. Oh iya, gini loh Pak. Lah jawabannya ngomongnya jawabannya RSD. Jadi riwayat tanah yang diklaim sama pemerintah kota tunjukkan atas dasar apa, buktinya bagaimana, gitu loh Pak. Ajo jawab koyok RSD ya begini. Cuma ini yang justru tidak memuaskan daripada pihak yang menanyakan tentang mengklaim tentang kepemilikan tanah tersebut. Jelaskan secara detail. Makanya saya undang semuanya. Kalau seperti ini tidak akan membawa solusi dari kantor kelurahan seperti ini. Sampai sebagai petugas di kelurahan, di kecamatan di sini, menguasai teritorial yang wilayahnya ada di sini. Bukan cuma menjawab seperti itu. Karena keputusan institusi kecamatan ini sama dengan keputusan pemerintah kota. Kalau ditaruh di teritorial kelurahan tidak mengetahui kondisi wilayahnya, ya susah seperti ini. Dan warga mesti gerundel semua nanti. Tolong saya minta benar-benar jawaban itu berdasarkan data yang otentik. Bila perlu buka kreteknya sekarang juga, supaya kita membawakan satu solusi gitu loh. Oh cuma jawab menutup. Ini bukan jawaban, ini bukan satu jawaban solusi ini. Ini kan cuma mengimbal gitu saja. Benar apa yang dikatakan warga. Saya kalau benar saya katakan benar, kalau salah ya mari kita akui salah. Gitu. Siapa ini yang bisa jawab dengan data yang penting? Aset bisa? Mohon izin terkait dengan masalah hak pakai nomor 9 ini, ada beberapa pihak yang juga pernah mengakui objek tersebut selain Pemkot, ada dari Jabar Soekarno. Kita sudah berproses di pengadilan, Pak. Oh, ya. Jadi dengan Jabar Soekarno kita kalah dan pemerintah kota kalah, dan itu akan dilakukan eksekusi oleh pihak Jabar Soekarno. Ketika akan dilakukan eksekusi, ada Ibu Juwaria selaku ahli waris dari pemegang ketok ini. Jadi kalau nggak salah itu ibu dari para ahli waris melakukan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi. Nah, dalam perkara itu Ibu Juwaria di tingkat pertama dan bandingnya menang, kemudian di tingkat kasasinya dikalahkan, artinya dimenangkan oleh pihak Jabar Soekarno. Nah, kemudian di tingkat PK Ibu Juwaria mengajukan PK, itu juga kalah. Kalah PK ada. Kalah PK. Okay. Nah, di sini Pemkot Surabaya karena adanya dua putusan yang berbeda antara perkara dengan yang Pak Jabar dengan perlawanannya ibu ini, kita mengajukan PK kedua, Pak. Pemkot mengajukan PK kedua karena di dalam pertimbangan PK yang diajukan Ibu Juwaria itu menyatakan sah hak pakai 9 milik atas nama pemerintah Kota Surabaya. Dengan dasar itu kita mengajukan PK kedua, dan di situ dinyatakan kita juga objek itu sah
sah bagi 9 dan objek itu tidak bisa dilakukan eksekusi. Jadi pihak jabatan juga tidak bisa mengajukan eksekusi atas objek itu karena pada bulannya tetap Reskrim Kota Surabaya. Berarti Pemkot sudah menang. Kasasi kedua menang. Iya. Oh iya. Oke. Seperti itu. Yang ini jawab itu jelas. Jawabannya seperti itu tadi Pak Lurah. Ya ngomong, ini sudah Bu, tolong ya, ini sudah pada proses hukum. Sudah pada putusan kasasi. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi daripada putusan hukum. Tadi sudah jelas. Pak Ibu juga menggugat dan berproses pada hukum. Ya jelas kalau sudah berproses sama hukum, Ibu minta keterangan seperti apa yang tadi disampaikan juga berani. Ini putusan hukum, tidak bisa dilakukan. Ibu juga seorang hukum, tidak bisa mengintervensi untuk meminta enggak. Ini udah putusan Bu. Oke. Nanti kalau minta salinan hukumnya Pak, tolong ya berikan ke saya. Kalau kita benar Pemkot, kita bela benar. Kalau warga benar, kita bela benar. Jangan warga ngotot. Ini sudah berproses hukum, tapi mau minta terus keterangan. Ya Lurah gak wani mlebu penjara iso Lurah. Tapi Lurah juga begitu, harus memberi keterangan yang jelas. Seperti apa yang dikatakan Aset. Lah nggak gitu keterangan seperti itu ya. Ini keterangan apa nak SD nih? Nggak bisa. Ya Bu ya. Ya, saya menyusul Pak. Monggo ngomong aja langsung. Gini, kalau terkait masalah perkara itu jelas Pak, bahwa ahli waris itu tidak pernah mengajukan perkara. Yang kita permasalahkan SHP yang dimaksud dari pihak Pemkot adalah SHP nomor 997. Itu jelas lokasinya Pak. Lokasinya itu dasar permasalahan yang dijadikan petok itu adalah petok nomor 178 atas nama Damsik. Kemudian petok yang kedua adalah petok nomor 281 atas nama Sarijan. Jadi Pak Munari, petok atas nama Pak Munari itu tidak ada tumpang tindihnya dengan perkara ini. Perkara yang dinyatakan bahwa SHP nomor 7 tahun 97. Makanya itu Pak, kita semua itu awalnya dari pihak Pemkot selalu menyatakan SHP nomor 9 tahun 97. Monggo dicek lah Pak, diukur sama BPN. BPN itu nanti bisa menjelaskan kalau SHP nomor 9 tahun 97 itu lokasinya di mana. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan ini. Dan kita juga nanti kalau terkait ini ada pemalsuan data karena ahli waris tidak pernah memberikan kuasa dan tidak pernah mengajukan gugatan. Ini kok bisa timbul ada gugatan dan ini yang perlu kita juga permasalahkan gitu loh Pak. Udah. Sampun, saya kira seperti itu. Oh, jelas. Ya, mohon izin Pak. Jadi kami sudah ada surat dari kuasa hukum para ahli waris kepada BPKAD lebih tahun 2022 Pak. Kami sudah mengundang mereka para pihak. Iya, termasuk ahli waris. Ahli waris dan para kuasanya. Ahli waris sudah pernah diundang Kak? Mungkin diwakili oleh kuasa hukumnya. Pernah diwakili Bu? Iya, audensinya itu. Loh, enggak pernah diwakili enggak? Ya sudah. Ngomong udah diwakili betul lanjut. Sudah kami jelaskan Pak bahwa Bu Juwaria di dalam pengajuan gugatan perlawanan menyampaikan bahwa dia selaku ahli waris dari pemegang petok. Nah, di situ kami juga sampaikan bahwa ini loh gugatannya dan beliau di tingkat pertama dimenangkan dengan pertimbangan bahwa objeknya yang digugat oleh Jabar dengan petok sekian-sekian itu tidak termasuk di dalam ini, tapi yang masuk adalah petoknya ibu. Iya. Apa yang diwakili oleh ibu ini. Sehingga memang diyakini itu masuk punyanya ibu. Dan terlepas dari itu, hingga perkara kasasinya kalah dan di PK juga dikalahkan, ada pertimbangan majelis hakim bahwa itu sudah dibebaskan oleh Pemkot dan hak pakai 9 itu sah dan benar. Nah, kalau memang kan kita sudah sertifikat, sudah sertifikat, artinya batas-batas itu jelas. Ada titik koordinatnya ada di BPN. Kalau memang para ahli waris merasa tidak pernah memberikan kuasa di dalam resum itu, silahkan melakukan, atau ada pemalsuan, silahkan melakukan upaya hukum seperti apa.
sehingga membatalkan kuasa hukum yang sudah dijadikan produk hukum berupa putusan dan membatalkan putusan itu. Kita sudah sampaikan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Itu Bu, udah jelas kan? Ya, saya nambahin Pak. Kalau Bapak bisa cermati nggih, yang diajukan SHP nomor 997 adalah perkara dengan Immanuel, nggih toh? Ya. Itu jelas di situ menyebutkan petoknya 178 Pak. 178 persel 3 D1 luasnya adalah 4.480 meter persegi. Itu atas nama Damsi, betul kan? Terus kedua, petok yang kedua adalah petok D nomor 281 persel 5 D3 luasnya adalah 4.440 meter persegi atas nama Sarijan. Sehingga lokasi luasnya SHP itu adalah 10.000. Kemudian petok yang atas nama Munari dengan petok 133 persel 5 kelas 3 D3 ini atas nama Munari luasnya 2.300 itu kan tidak nyambung Pak. Iya Pak, itu mohon izin. Ya. Di situ kan tingkat banding dan tingkat pertama dinyatakan petoknya Jaba itu tidak di dalam HP kami. Betul, ya. Petoknya sampean itu ada di dalam situ sehingga sampean menang. Coba dicermati lagi pertimbangannya itu sehingga Bu Juwari itu menang. Tapi di tingkat kasasi kalah dan hakim memutuskan bahwa objek yang petoknya sampai itu sudah dibebaskan oleh Pemkot dan HP itu benar. Itu sudah dibeli oleh Pemkot dan HP itu benar. Iya, HP yang ini toh Pak, HP yang dasar petok itu kan? Petok sampean. Petok yang tadi. Enggak menyebut Pak. Saya punya putusan juga, mohon maaf juga. Ya, jadi kalau kaitannya surat kuasa ini ahli waris tidak pernah mengajukan gugatan. Makanya kami kan kita terbuka. Betul. Ya. Kalau Ibu memang sudah tidak merasa itu tidak benar, surat kuasa itu ada Gugat lagi. Silahkan itu Bapak ya Ibu lakukan upaya hukum seperti apa, monggo. Kami ini kalau memang itu misalkan Pak pemerintah kota itu salah, kita juga akan mengoreksi itu. Tidak serta-merta kalau cuma kita debatable kemudian kita mengoreksi, kami juga tidak berani Pak. Itu loh. Ya. Jadi ada produk hukum apa yang harus kami koreksi kalau memang kita salah. Oke. Produk hukum SHP nomor 797 Ya. itu. Jadi sekarang saya sudah jelas gamblang Bu ya, para ahli waris semuanya ya ini ya. Ini karena sudah produk hukum, pemerintah kota sudah memenangkan karena mungkin pendapat kuasa itu berasumsi beda dengan apa yang diputuskan sama hakim tinggi sudah kasasi masalah. Ya sudah kasasi kan, kasasi sudah. Nah, ini boleh berproses hukum lagi boleh, nggak ada masalah. Karena ini sudah berproses masalah hukum, tidak bisa diambil secara keputusan politik maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kelurahan. Nggak berani lurah. Tapi lurah juga jangan memimpong warga. Kalau ini kan sudah jelas gamblang semuanya, gitu loh. Ya, Bu ya udah jelas ya. Kalau Ibu memang belum terima karena sudah berproses hukum, monggo. Kalau itu tidak merasa, ya gugat lagi aja pemerintah kota, nggak ada masalah. Kalau kita kalah, kita pasti akan legowo. Mengikuti parisane baik pemerintah kota enggak. Tapi upaya hukum ini harus benar-benar diakui dan benar-benar bisa ditaati. Ya proses hukum. Kalau Ibu belum puas, monggo silakan gugat. Oke, mohon izin Pak Wawali, Pak Armuji, saya mau izin pantas mengoreksi dari Bapak Kejaksaan ya? Bukan dari Pemkot. Dari Pemkot. Ya. Perwakilan dari Pemkot. Bapak tadi sudah mengatakan. Sampean dari mana Pak? Dari ahli waris, perwakilan ahli waris Pak. Sampean keluarganya ahli waris? Iya. Keluarga apa mewakili? Mewakili. Bukan keluarga berarti? Bukan. Lho lah yang ngomong ta, Tetap keluarga saya Pak. Sampean keluarga ahli waris? Benar. Siapa namanya? Iya. Terus keluarga orang piro? Iya. Lho cek wakai keluargane. Keluarga besar. Sak kampung ta iki? Hah? Oh. Mohon izin Bapak. Ya, monggo. Kalau memang saya salah ya. Ya, benar. Putusan Mahkamah Agung dari pihak ahli waris tidak pernah memakai pengacara siapapun. Meskipun dari pengadilan tidak pernah ke pengadilan. Dari naik banding tidak pernah ke naik banding. Siapapun orangnya tidak pernah ke sana sampai ada putusan Mahkamah Agung. Kalau kami mengoreksi dengan ada keputusan Mahkamah Agung, berarti Mahkamah Agung memohongi warga. Mengapa? Karena tidak dihadiri oleh warga, oleh yang bersangkutan ahli waris. Berarti ini putusan-putusan goib menurut saya. Kalau memang putusan itu ada, yang seperti saya juga punya putusan goib. Ya, ini namanya
meminta pembatalan, yaitu eksepsi mengenai apa ini Bu, apa namanya? Eksekusi. Ya bukan eksekusi. Pembatalan. Ini ada putusan. Berarti ini juga saya katakan putusan gaib. Ya, karena apa? Kalau namanya sidang harus dihadiri ahli waris. Bukan itu masalah. Berarti Bapak memohongi ahli waris, memohongi warga. Nanti semua kena itu. Nanti dari lurah sampai Mahkamah Agung kena. Kalau ini nanti dinaikkan ke hukum. Oh iya. Nanti kena semua. Mau dipertimbangkan itu. Saya juga ada putusan gaib ini. Jadi kalau Bapak sebagai pemerintah tidak membayar rakyat kecil, untuk apa? Ini pernah saya hasil masih utuh. Nah, terus saya tahu pribadi saya. Nah, ahli waris tahu, ini tahu. Kalau tidak dihindarkan nggak masuk akal menurut saya itu. Udah, Pak. Terima kasih Pak Lurah ya. Jadi gini Pak, itu mungkin Bapak sudah mewakili. Gini loh Pak, yang namanya proses hukum, hakim, pengadilan tinggi, pengadilan pusat, itu nggak mungkin ngawur Pak. Memberikan suatu keputusan itu, memproses itu, tanpa ada yang mengajukan. Kalau Bapak tidak merasa mengajukan, tapi melalui kuasa hukumnya. Ya, aku tidak pernah. Loh ya coba nanti diproses lagi. Kalau enggak presiden gugat aja. Lah ya udah boleh. Kita juga bertanggung jawab. Karena saya sebagai wakil wali kota, ini anak buah saya semuanya. Makanya kalau ini berproses hukum, mari kita nyatakan bahwa monggo pengacaranya siapa dulu. Nanti bener enggak pakai pengacara ini bener enggak? Nanti kalau sampai salah dewe ngomong ngotot seperti itu, malu Pak. Kalau kita ngapain itu bukan warisan saya, bukan warisannya lurah, bukan warisannya camat. Kalau memang itu benar punya rakyat, ya kita kembalikan. Tapi harus proses hukum, karena ini sudah proses hukum. Gitu loh. Dan Pak Lurah tidak akan berat memberikan surat keterangan yang apa tadi? Surat keterangan apa? Riwayat. Karena proses hukum, kita harus taat pada proses hukum itu semuanya. Monggo silakan. Kalau sampean punya putusan gaib, ini putusan bukan gaib. Saya katakan karena ada wujud hakim pada wujud kasasinya, dan itu institusi yang bertanggung jawab. Ini seperti itu. Saya akan membela warga apabila itu benar. Tapi kalau nggak benar, saya tidak akan mau berspekulasi bahwa ini karena sudah proses hukum dan sudah sampai kasasi. Kasasi adalah hukum yang paling tinggi udah. Kalau mana kalau mau banding lagi ke presiden udah. Ya nggak apa-apa, presidennya kurang 2 tahun pensiun kok mbok sapa kantine nggak apa-apa kan. Saya mungkin monggo. Di sini kalau memang ada proses hukum ya Pak ini. Pada tahun 2006 kenapa bisa ada surat keterangan riwayat tanah ini 2006 loh. Dari kelurahan itu menyatakan jelas bahwa petok D nomor 133 atas nama Munari sesuai dengan buku C, buku kerawangan yang ada di kantor kelurahan Duku Pakis serta letak dan lokasinya sudah jelas. Ini dari itu lurah siapa itu namanya? Pak Edi Sutrisno. Edi Sutrisno siapa? Lurah dulu. Edi Sutrisno yang dulu di ini lurah Mulorjo itu. Pernah di Mulorjo itu. Edi Sutrisno. Lurah Rungkut yo. Lurah bermasalah kan di sini lah itu. Lurah bermasalah dituntut aja lurahnya mau pensiun ini. Enggak masalah. Coba Pak, kalau mau ingin menjelaskan itu apa? Ini ada putusan yang mau. Coba ini dicermati gitu. Jadi saya asli itu dikono. Coba itu kok sampai ada keterangan seperti itu. Coba. Saya buka kretek kok. Saya gitu buka kreteknya mana? Gak apa-apa. Apa itu dari kretek apa letter C? Letter C. Iya letter C. Kenapa sekarang dibuka aja letter C-nya? Baru. Kita buka letter C, baru membuka dan Gimana putusan lurahnya apa gimana? Enggak ada catatan nomornya, Pak. Sedikit meragukan. Enggak ada catatan maksudnya? Enggak ada. Nomor surat Nomor surat 3 ono Bu Ibu. Iya Pak, tapi itu
Itu jelas ada tanda tangannya Oh dan iya. ucapnya loh Pak. Tanda tangan gini. Kalau itu kan administrasi Pak. Jadi begini Bu, ya toh. Ini wujud gerik orangnya masih ada. Mantan lurah di sini, ya toh, mengeluarkan surat seperti ini tanpa ada nomor. Dan mungkin di kelurahan sini registernya karena tidak ada nomornya. Ya mungkin itu tadi saya katakan, lurah ini spekulasi bisa saja seperti ini, melakukan manipulasi namanya. Merupakan manipulasi. Kalau enggak dituntut aja dengan di Sutrisno ini. Lah wonge memang si ono. Enggak apa-apa dituntut aja, kon dasarnya apa lho. Gitu loh. Enggak apa-apa Bu, proses hukum tuntut aja nih. Sewu Pak, Ya. teman. Gimana kalau saat ini saya melihat atau di depan para ahli waris itu melihat letter C-nya. Ya. Saya Ada letter C-nya, Pak. Buka aja, Pak. Kita transparan aja enggak apa-apa, ngapain? Apa buka aja, Pak. Nah, wis. Karena hukum sudah seperti itu kok. Kereta kok letter C boleh bawa bocah. Tanpa ada coretan ya. Yang 5 tanpa ada coretan. Ya. Tapi persil 5 ini yang ditunjukkan adalah wilayah aset investor. Ini wilayah aset Pemkot. Yang ini 5. Oke. Terus Kalau 4 sudah habis, tinggal sudah habis. sisanya. Ini sisanya. Ya, berarti Sudah. sama dengan ini. Foto. Silakan. Monggo, kita itu transparan pemerintah kota. Enggak ada yang ditutup-tutupi kalau memang untuk ingin membuktikan suatu kebenaran. Yes. Harusnya gini. Sudah sama, ini sama. Sudah habis ini di sini. Udah, ini Pak, masih ada Pak, ini 5. Apanya sih? 5. Ini. Iya 5, makanya itu. Tapi Ini kan kan yang bersih ini. masih sudah menang dalam gugatan itu yang harus di situ kan begitu. Paham saya? Ya udah, oke. Betul loh. Wes, Ibu berproses ke hukum saja. Ibu pegang seperti itu karena tidak mungkin suatu institusi membatalkan segala sesuatunya yang sudah menjadi ketetapan hukum tetap. Itu gitu. Paham ya? Oke. Saya kira itu, terima kasih. Tidak ada yang ditutup-tutupi, keterbukaan itu sudah kita lakukan. Kalau memang mau berproses hukum lagi, itu silakan, nggak apa-apa. Kita juga akan bisa menerimanya. Jadi semuanya akan bisa transparan. Kita juga nanti kalau misalnya kalah ya pemerintah kota, ya akan gandoli. Saya katakan sekali lagi, itu bukan warisan tanah warisan Pemkot, enggak. Kita akan cari kebenaran itu sebaik-baiknya dengan proses yang benar. Ya, Pak Lurah untuk mengeluarkan riwayat jelas gak wani. Benar-benar nggak bisa karena ini sudah ada ketetapan hukumnya seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, monggo, nggih. Pun. Pak, nggih. Jangan. Nggih. Ya. Pak, nggih. Oke. Ayo. Bu, nggih, suwun. Monggo. Ayo Bu Camat. Ayo. Semuanya ayo dah. Ya. Oke.